Konteks jadi murid. Jadi murid. Loh, saya kan ketika saya melayani tadi, saya kan murid Kristus. Betul. Makanya saya melayani Tuhan. Betul. Dan ketika saya melayani Tuhan habis-habisan, Ya. orang tua ngomel. Apakah melayani Tuhan 24 jam? Kan itu artinya saya memprioritaskan Tuhan. Nah, memprioritaskan Tuhan apakah bicara tentang mengatur waktu? Ya, kita bertemu dalam program podcast Akap Antakirana Asabuas. dari Keblinger. Jadi kebenar. Dan dalam program podcast ini kita akan membahas tentang ungkapan-ungkapan, keyakinan-keyakinan atau pemahaman-pemahaman yang pernah kita pahami tentang isi Alkitab, bahkan tentang kekristenan dan pelayanan. Dan kita akan kembali melihatnya apakah yang Anda percayai benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga bersiaplah untuk menerima perspektif yang baru, sudut pandang yang baru, penjelasan yang baru. Jangan-jangan kebenaran ini akan memerdekakan kita. Amin. Dan topik hari ini kita akan bicara dari judul membenci ayah dan ibu. Oke. Ada ayatnya nih, Bu. Oke. Ya, Lukas 14 ayat 26. Ya. Firman Tuhan dikatakan, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku," kata Yesus. Ya. Nah, yang keblinger adalah begini. Kadang-kadang ada orang-orang yang pelayanan di gereja. Pelayanan Senin sampai Jumat, sampai Sabtu, sampai Minggu, lebih sering di gereja daripada di rumah. Lalu kemudian dia bukan jagain orang tuanya jaga toko, malah jagain gereja. Kemudian pulangnya malam, alasannya banyak pelayanan. Bahkan pulangnya pagi karena persiapan Natal. Iya kan? Nah, ketika diomelin bapaknya, lalu orang tuanya marah sama dia. Dengan gampangnya dikutip pakai ayat begini. Memang mengikut Tuhan itu akan dibenci sama orang tua saya. Nah, ini kan bisa jadi keblinger Bo ya. Gimana pendapat lo? Ya, gini Pak Aka. Kalau kita pertama ya, tolong dipahami teman-teman bahwa memahami firman Tuhan itu jangan ayatiah. Jangan ayatiah. Tapi alkitabiah. Alkitabiah. Berarti kita harus bicara konteks, Pak Anta. Konteks itu penting berarti? Penting, sangat penting. Jadi justru dalam konteks ini kita bisa mengerti maksud teks. Nah, dalam ayat Lukas 14 ayat 26 yang tadi Pak Anta sampaikan, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Berarti konteks ini untuk murid. Konteks jadi murid? Jadi murid. Loh, saya kan ketika saya melayani tadi, saya kan murid Kristus. Betul. Makanya saya melayani Tuhan. Betul. Dan ketika saya melayani Tuhan habis-habisan, orang tua ngomel. Nah, esensi muridnya apa, Pak Anta? Esensi murid? Iya. Jadi gimana tuh? Esensi seorang murid itu apa? Apakah hanya sekedar ngikutin kemana aja? Berarti nggak ada bedanya sama followers. Kayak artis-artis Korea sekarang. Semua ada followersnya banyak. Tapi kalau ditanya mungkin nggak ngerti juga. Mungkin kalau ditanya lebih dalam siapa artis kesukaan itu nggak tahu juga. Atau apa yang artis itu mau mungkin nggak tahu juga. Pokoknya ngikut seneng, tapi nggak tahu mendalam. Nggak tahu. Jadi esensi murid apa? Nah, esensi murid adalah ketika ayat ini bilang, ia tidak dapat menjadi muridku kalau seseorang tidak membenci nyawanya sendiri. Jadi ternyata membenci bapak dan ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan harus ada ujung-ujung yang membenci nyawa sendiri. Masalahnya membenci itu apa? Kan gitu. Nah, makanya teksnya bilang gini. Saya ngajak kita untuk berpikir nih, Pak Anta, supaya kebenar. Ternyata kata membenci pakai kata Yunani miseo. Miseo artinya lebih memprioritaskan yang lain. Oh, jadi miseo itu bukan membenci. Betul. Kayak di drama-drama, film-film itu kan, benci gitu ya. Benci, marah, bukan. Tapi lebih memprioritaskan yang lain. Lebih memprioritaskan yang lain. Iya. Jadi kalau mengikut Tuhan, jadi murid prioritasnya bukan Tuhan, tapi ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, dia tidak bisa disebut murid. Jadi konteks ini, kalau mau jadi murid Kristus, kita perlu memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Persis. Nah, kembali lagi tuh tadi tuh. Nah, kalau saya pelayanan, saya gunakan waktu saya buat melayani Tuhan di gereja, kan itu artinya saya memprioritaskan Tuhan. Nah, memprioritaskan Tuhan apakah bicara tentang mengatur waktu? Jangan-jangan salahnya ketika orang itu nggak bisa atur waktunya. Apakah melayani Tuhan 24 jam? Jadi dia tidak bisa melayani keluarganya.
Nah, itu yang harus jadi pertanyaan buat kita. Oke, jadi gimana tuh kalau orang melayani Tuhan sangat rajin, sangat seneng, sampai akhirnya lupa melayani keluarganya, sampai akhirnya tidak punya waktu buat istri anaknya, lalu mereka berkata bahwa saya kan prioritaskan Tuhan. Iya. Itu gimana caranya dong? Masalahnya Tuhan tidak egois itu, Pak Anta. Oke. Jadi ketika melayani Tuhan lalu berkata, berarti Tuhan mau saya beri semuanya, termasuk diri saya, termasuk saya tinggalkan bapak saya, ibu saya, saudara saya. Berarti Tuhan yang baik itu sedang membuat hubungan dalam rumah tangga berantakan. Oke. Kalau gara-gara ikut Tuhan, kita ninggalin suami, ninggalin istri, ninggalin anak, ninggalin orang tua. Itu keblinger. Keblinger jelas. Oke, berarti melayani Tuhan, memprioritaskan Tuhan, mengikuti Tuhan, itu tidak boleh berujung kepada keluarga kita rusak. Persis. Tidak boleh berujung kepada saya tinggalkan, akhirnya nggak punya hubungan dengan orang tua, dengan istri. Persis. Makanya Matius 19 ayat 19 dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini Yesus yang ngomong. Mungkin gak Yesus yang ngomong untuk menghormati ayah dan ibu, mengasihi sesama? Yesus yang ngomong juga bahwa benci aja ayah ibu. Oke. Berarti Yesus ada kontradiksi dong dengan perkataannya sendiri. Iya. Nah, berarti ketika kita melayani Tuhan, jangan dicampur aduk ya. Persis. Ini antara sebenarnya memprioritaskan Tuhan atau saya nggak mampu mengatur waktu. Nah, ya itu kan? betul. Ini antara memprioritaskan Tuhan atau jangan-jangan ketika saya melayani itu justru menyenangkan daging saya sebenarnya. Persis. Di gereja terus, ya kan? Keluar rumah terus, ya. Bisa jadi bukan melayani Tuhan juga. Iya. Melayani diri sendiri. Melayani diri sendiri karena saya senang untuk pelayanan. Nah, karena di banyak orang gitu ya. Ketika pelayanan itu untuk eksistensi diri, Panta. Udahlah daripada di rumah saya nggak dianggap, saya di gereja aja. Siapa tahu saya dianggap di gereja. Makanya saya nggak mau pulang ke rumah. Jadi nggak semudah itu ya. Akan jadi keblinger kalau ketika kita terlibat dalam pelayanan yang katanya mengutamakan memprioritaskan Tuhan, lalu akibatnya hubungan dengan keluarga rusak. Karena pelayanan terus. Betul. Padahal Tuhan juga berkata kasihilah, hormatilah orang tuamu. Benar. Kasihilah sesama manusia. Persis. Persis. Karena Alkitab juga berkata bagaimana mungkin kamu mengasihi Tuhan yang gak kelihatan kalau kamu tidak mengasihi orang atau sesamamu yang kelihatan. Itu nonsens, Pak. Jadi kalau itu keblinger, kebenarnya nih untuk memprioritaskan Tuhan itu gimana dong? Nah, saya baca ayat yang tadi Lukas 14 ayat 26 versi bahasa Indonesia masa kini. Oh, masa kini? Ada. Bukan masa lalu ya? Bukan. Apalagi masa gitu, nggak boleh. Ya. Begini saya bacain ya Pak Anta ya. Lukas 14 ayat 26. Versi bahasa Indonesia masa kini. Kalau orang datang kepadaku. Jadi dia datang dulu nih. Dia datang sama Yesus tetapi lebih mengasihi. Nah, kata membenci itu lebih tepat diterjemahkan sebagai lebih mengasihi, lebih memprioritaskan yang lain. Ibunya, bapaknya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, malah dirinya sendiri, ia tidak bisa menjadi pengikutku. Jadi ternyata untuk menjadi seorang murid tidak semudah hanya sekedar ucapan mau ikut. Harus ada komitmen bahwa dia tidak boleh lebih mengasihi orang lain, bahkan dirinya sendiri dibanding mengasihi Tuhan yang akan dia ikuti. Ngerti saya berarti. Artinya bahwa konteks di sini ayat yang kita baca Lukas 14 ayat 26 itu kalau kita mau jadi murid Kristus, pastikan kita punya komitmen total, ya, betul-betul mempercayai, betul-betul meyakini bahwa Yesus dijadikan guru kita. Persis. Persis. Dan ketika guru kita berkata, kasihilah orang lain, hormatilah orang tua, itu bagian yang kita lakukan juga. Persis. Artinya tidak boleh dengan menggunakan alasan saya pelayanan, sehingga perintah Tuhan lainnya dilanggar. Persis. Karena zaman itu ketika Yesus memberikan pesan ini, Pak Anta, ketika Yesus memberikan pesan ini, firman ini, zaman itu memang ada orang yang sering dijadikan soko guru. Contoh, Paulus saja dia berguru sama Gamaliel. Murid-murid berguru sama Yesus. Dan biasanya murid saat itu memang ngikutin gurunya kemana pergi. Kalau gurunya mau pergi, maka dia harus izin kan sama orang tuanya. Saya mau izin ya, saya mau jadi murid nih. Saya akan berguru dengan orang itu. Ya kalau sekarang mungkin pencak silat lah atau olahraga bela diri lah. Kira-kira dia akan jadi satu dengan gurunya. Nah kok dalam konteks itu memang ayat ini ditulis. Tapi untuk masa kini, kan Yesus bukan lagi seperti waktu itu. Yang harus kita ikuti kemana pergi,
Karena Yesus sudah di sorga, Yesus ada dalam hati kita. Dan sekarang kita untuk lakukan aja firman Tuhan. Salah satunya mengasihi orang tua. Oke, berarti ayat ini kalau dijadikan alasan karena orang tidak bisa mengatur waktu, tidak bisa memprioritaskan keluarganya atau tidak bisa mengambil keputusan yang tepat dalam hidupnya, itu nggak bisa ya, keblinger ya. Keblinger. Malah saya berani bilang gini Pak Anta, sesuai firman Tuhan. Justru disinilah ladang pelayananmu sesungguhnya. Saat engkau mengasihi orang tuamu, saat engkau mengasihi saudaramu laki-laki dan perempuan, bahkan saat engkau menjaga dirimu sendiri, ya kan? Kan sama aja kita bilang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, tapi membenci diri kita. Artinya apa? Nggak jaga kesehatan. Itu kan sama aja salah. Oke, berarti kalau saya menganalogikan yang lain, konteks ini mirip begini ya. Mirip gini. Saya mau menikah sama istri saya. Ya. Lalu kalau saya masih menyukai orang lain, cewek lain, nggak membenci lainnya, membenci, ya kan? Berarti saya nggak pantas jadi suaminya. Iya. Jadi ini bukan tentang bahwa hidup saya pelayanan di mana, pulang malam, pagi, bukan itu. Tapi lebih ke arah lebih esensi. Persis. Untuk saya menikahi istri saya, berarti saya 100% memberikan hidup saya buat dia, mencintai dia apa adanya. Ya untuk dia, nggak boleh ada yang lain. Persis. Makanya ada ayat yang berkata, laki-laki akan keluar dari rumah ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sama sebenarnya. Makanya satu waktu Paulus berkata juga, hubungan yang kumaksudkan sebagai pernikahan itu ada hubungan antara Kristus dan jemaat. Oke, jadi kadang-kadang yang keblinger ini, yang keblinger adalah yang substansi dijadikan aplikasi. Betul. Yang esensi dijadikan aplikasi. Betul. Padahal ini bicara substansi, bukan aplikasi. Oke, baik. Sekarang udah gak keblinger lagi, udah kebenar. Haleluya. Oke, so pesan terakhir buat teman-teman. Oke, pesan terakhir. Coba diperhatikan ya teman-teman ya. Kalau baca jangan per ayat tapi per konteks. Jangan ayatiah tapi alkitabiah. Karena jangan-jangan selama ini kita salah paham karena kita baca ayatnya doang tanpa konteks. Contohnya hari ini. Jadi saya mau bilang jangan sampai membenci ayah dan ibu. Karena di saat yang sama Tuhan juga mengajarkan kita untuk menghormati ayah dan ibu kita. Oke. Thank you Pak Abe. Sama-sama, sampai ketemu dalam program podcast Akap selanjutnya. God bless you. God bless you.